Oke, halo teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan soal prediksi CBT UGM 2023. Soal kimia nomor 4. Dalam ketel apa ya bacanya? Ketel uap terjadi kerak yang berasal dari kesadahan sementara. Reaksi yang terjadi pada dinding ketel adalah. Oke, jadi ini kettle uap ini sebenarnya alat untuk ini ya, membentuk suatu uap gitu ya. Yang kemudian ya mungkin ini sebagai pembangkit listrik juga sih kayaknya, pembangkit PLTU gitu ya. Nah, jadi tentu di situ ada terjadi yang namanya proses pemanasan ya. Yang dipanaskan nanti itu adalah air gitu. Nah, cuman di dalam air itu biasanya ada ion-ion lagi tuh, campuran-campuran kan, kation ataupun anion yang terkandung di situ adanya air sadah. Ada yang air namanya air sadah sementara, terus ada yang namanya kesadahan tetap gitu ya. Nah, ini nih. Oke. Jadi bedanya apa? Jadi sini kita perlu tahu dulu ya. Kesadahan sementara itu adalah air yang mengandung ion bikarbonat. Nah, jadi bikarbonat itu ya bisa jadi berikatan dengan suatu kation membentuk suatu garam gitu ya, yaitu kalsium bikarbonat atau juga magnesium bikarbonat. Itu kalau kesadahan sementara. Tapi kalau kesadahan tetap itu selain dari bikarbonat. Nah, ini biasanya terdapat dalam bentuk ya ini ion Cl-, NO3- ataupun juga SO4 2-. Tadi kalau kesadahan sementara kan cuman bikarbonat gitu ya. Nah, itu. Jadi air yang mengandung itu tadi suatu apa namanya anion gitu ya. Nah, kesadahan sementara itu apa namanya dapat dihilangkan itu biasanya dengan pemanasan ya. Jadi dihilangkan dengan pemanasan dengan memanaskan air tersebut. Nanti ketika dipanaskan itu dia akan menghasilkan apa namanya endapan ya. Jadi airnya dapat dibebaskan nanti. Jadi gini, contoh misalnya nih kita pakai di sini CaHCO 3 dua kali. Ketika dipanaskan, dia akan membebaskan air. Membentuk di sini CaCO3 lalu H2O sama CO2. Jadi airnya itu akhirnya bebas gitu. Makanya dapat dihilangkan dengan cara itu. Tapi kalau kesadahan tetap itu dia tidak bisa dengan pemanasan, tapi dia dengan apa namanya memberikan suatu zat kimia lagi gitu ya. Jadi direaksikan dengan cara kimia, dihilangkan dengan reaksi kimia gitu. Ya, biasanya ini kita ambil contoh misalnya nih CaCl2. Nah, ini bisa juga salah satu caranya dengan menggunakan zat kimia yaitu Na2CO3 sehingga nanti dia dapat terbebaskan gitu ya. Air yang ada di dalamnya itu juga dapat terbebaskan. Yaitu membentuk suatu endapan CaCO3 sama dengan ini juga nih kita bikin aja misalnya NaCl gitu ya. Nah, di sini CaCO3-nya mengendap, CaCO3-nya juga mengendap ya. Jadi bisa nanti dipisahkan. Itu. Jadi airnya terbebas dari adanya ini tadi, air sada ini. Nah, kembali ke soal. Jadi reaksi apa yang terjadi pada dinding ketel? Jadi dalam dinding ketel ini kan terjadi pemanasan ya. Nah, ketika terjadi pemanasan, kan di dalamnya katanya tadi ada sada sementara ya, ada air sada sementara. Jadi anggaplah misalnya di sini CaHCO 3 dua kali. Nah, ketika ketelnya itu dipanaskan dalam proses pembentukan uap, maka ya ada proses pemanasan yang kemudian menghasilkan CaCO3, kemudian A2O sama CO2. Sebenarnya ini apa namanya airnya sudah terbebaskan ya, jadi airnya sudah terpisahkan. Cuman masalahnya adalah adanya endapan di sini. Endapan yang akhirnya bikin apa? Terjadinya kerak gitu. Makanya ya apa ya terjadi reaksi yang terjadi yaitu adalah yang B gitu ya.
Sebenarnya kata kuncinya sederhana, cukup melihat dari anionnya, yaitu apa? Bikarbonat. Karena kesadaran sementara hanya ada bikarbonat aja. Sedangkan kalau kesadaran tetap itu di luar dari bikarbonat itu sendiri. Oke, seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Transmutasi aluminium menjadi silikon dapat terjadi dengan cara penyerapan neutron oleh aluminium disusul dengan pemancaran apa? Oke, ini materinya tentang radioaktif ya, materi kelas 12 kalau tidak salah. Al nomor atom 13, kemudian nomor massa 27. Oke. Nah, katanya di sini ada penyerapan neutron. Neutron itu gimana? Muatannya 0, nomor massanya 1 gitu ya. Kemudian disusul dengan lanjutannya yang kemudian menghasilkan apa? Si gitu ya. Si 14 sama 28. Nah, ini kan 27 sama 1 kan kalau ditambahkan udah jadi 28 ya. Sedangkan 13 ini menjadi kalau ditambahkan dengan 0 ya masih sama dengan 13 kan? Oke. Jadi kalau 27 ditambah 1 nih, 28 gitu ya. Maka otomatis kita bisa pastikan bahwa anggaplah misalnya X ya, kita nggak tahu siapa yang dipancarkan itu siapa. Oke. Nah, otomatis ini 0 di atasnya karena nggak mungkin lagi ditambahkan dengan angka masanya ya. Karena 27 tambah 1 kan sudah sama dengan 28. Sedangkan kalau 13 tambah 0 itu kan masih 13. Sedangkan hasil akhirnya 14. Maka di bawahnya apa nih? Di bawahnya dipancarkan ya, berarti ada yang dilepaskan gitu ya. Ada yang dilepaskan. Ini tadi diserap, neutronnya diserap, kemudian ini dilepaskan. Maka kalau dilepaskan, ini jadinya apa? Menghasilkan apa di sini muatan -1 gitu ya. Oke. Jadi apa kira-kira ini? Yaitu adalah siapa? Beta ya, sinar beta -1 sama muatan -1, proton nomor masanya 0. Oke, kita tulis dulu di sini. Yang proton ini tambahan aja, ini 1 H gitu ya, atau P juga bisa yang ini. Terus sinar beta tadi sudah kita tulis. Positron ini dia kebalikan nih, +1 sama 0 di atasnya. Terus sinar gamma tahu ya, sinar gamma itu ya 00. Kemudian kalau partikel alfa ini jelas ya, 2, 4. Muatan 2 sama nomor massa 4. Seperti itu. Jadinya apa yang dipancarkan atau yang dilepaskan sinarnya yaitu adalah sinar beta. Jawabannya apa teman-teman? Yaitu adalah B ya. Maka jawabannya yang ini. Nah, simple ya. Caranya gitu aja gitu. Oke, teman-teman, silahkan jika ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, untuk membedakan alkohol primer, sekunder dan tersier perlu dilakukan reaksi apa? Oke, ingat ya, alkohol itu rumus umumnya apa? ROH ya. Nah, tapi memang ada terbagi lagi nih, ada primer, sekunder sama tersier. Kalau primer itu nanti apa ciri-cirinya? Ada yang tahu? Ya, ini ciri-cirinya RCOOH. Kemudian ini berikatan dengan 2H. Artinya gini, OH yang berikatan dengan C itu memiliki tetangganya 1 R ya. Jadi satu tetangga C lah istilahnya. Nah, kalau sekunder itu dia memiliki 2 tetangga. Oke, kita bikin di sini aja deh. Jadi dia ada 2 R-nya atau kadang kita sebut R aksen gitu ya. Kalau tersier itu dia tetangganya ada 3 gitu ya. Tetangga C-nya ada 3.
Nah itu, jadi ini kita kasih tanda tadi apa, R aksen, ini double aksen aja, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya primer itu satu doang, kalau sekunder itu ada dua tetangganya, kalau tersier itu ada tiga gitu ya. Nah, jadi kalau ngelihat dari strukturnya seperti ini, maka nggak mungkin ya reaksi yang dilakukan adalah adisi untuk membedakan ketiga-tiganya. Jadi adisi ini lebih cenderung nanti kepada senyawa tidak jenuh gitu ya. Jadi biasanya terjadi pada rangkap 2 atau 3. Alkena atau alkuna terkadang. Terus kalau substitusi ya sebenarnya bisa terjadi pada alkohol, tapi ini bukan untuk membedakan gitu. Jadi substitusinya sama aja sih hasilnya. Oke, jadi substitusi jelas tidak sesuai ya. Adisi juga salah. Dengan logam natrium. Nah, logam natrium ini juga salah nih. Kenapa? Karena di sini logam natrium itu sebenarnya bisa bereaksi dengan alkohol juga ya bisa. Cuman bukan untuk membedakan ya. Jadi gini, kalau dengan logam natrium, logam Na bagaimana gitu ya? Kita bikin ROH. Nah, dia bereaksi dengan Na, nanti itu apa namanya menghasilkan suatu garam istilahnya ditambah dengan hidrogen gitu. Oke, gitu kayak gitu ya. Jadi kita bikin yang boleh gini aja deh. Nah, jadi tidak ada unsur membedakan di sini, nggak ada hal yang untuk bertujuan membedakan, nggak ada gitu. Jadi salah. Terus jawabannya apa? Yaitu jawabannya nanti adalah oksidasi. Oke, jadi jawabannya adalah oksidasi. Eliminasi tidak cocok ya, karena memang bisa terjadi pada alkohol, tapi dia bukan untuk membedakan. Nah, kenapa jawabannya oksidasi? Karena gini teman-teman. Oksidasi itu kalau dia alkohol primer nih, ini kita bikin lagi deh satu ya primer. Alkohol primer itu kalau dioksidasi dia akan menghasilkan nanti suatu gugus aldehida. Kemudian lanjut lagi akan menghasilkan asam karboksilat ya. Jadi dia akan menghasilkan asam karboksilat. Kalau sekunder itu dia bisa dibedakan dengan primer. Kenapa? Karena kalau sekunder ketika dioksidasi dia menghasilkan suatu senyawa keton. Kalau dioksidasi lagi ya tidak bisa ya. Dia tidak bisa terjadi oksidasi lagi. Nah, kalau tersier itu justru dari awal sudah tidak bisa dioksidasi. Jadi no reaction gitu ya. Gitu cara membedakannya ya. Kalau primer itu menghasilkan aldehida, kalau sekunder keton, kalau tersier tidak ada. Oke? Jadi jawabannya adalah yang dodol. Seperti itu, teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar.